Dan kita sudah membahas sampai kepada bab yakni firman Allahu Azza wa Jalla tentang bab Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalik masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada taghut. Sahih ya? Oh, kemarin adalah majab fi himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddahu kulla tariqin wasilu ila syirki, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memelihara ataupun menjaga sisi-sisi tauhid dan menutup segala pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan, yaitu berdasarkan pada firman Allah Tabaraka Ta'ala surah At-Taubah ayat 128, Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dan sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Yani rasul tersebut datang kepada kalian min anfusihim ay min jinsihim wa ala lughatihim, yaitu rasul tersebut min anfusikum, yaitu datang dari diri kalian, dari jenis manusia, dari jenis mereka, wa ala lughatihim, dan juga dengan bahasa seperti mereka. Kemudian harisun 'alaikum, yang rasul tersebut harisun 'alaikum, antusias besar untuk memberikan atau membimbing kepada petunjuk, ya bil mu'minina raufur rahim, dan bahwasanya Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang mukmin raufur rahim. Allah Azza wa Jalla mensifati Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pertama dengan harisun 'alaikum, yaitu antusias besar ala hidayatikum, untuk memberikan hidayah kepada kalian, wa wusulin naf'i dunyawi wal ukhrawi ilaikum, dan juga untuk mencapai manfaat duniawi serta ukhrawi, ya, kepada manusia seluruhnya. Sehingga Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, beliau menyabdakan yakni Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu beliau menerangkan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita ini, wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Tidaklah ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya, kedua sayapnya fil hawa, yaitu di atas udara, illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita darinya sebuah ilmu, atau menyampaikan kepada kita ilmu yang datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, yaitu beliau di dalam hadisnya menyatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqaribu minal jannah wa yuba'idu minan nari illa wa qad bayantuhu lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un, tidaklah ada sesuatu pun yang tersisa, ma baqiya syai'un ma yuba'iduni ma yuba'idukum ma yuqarribu, ya, syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari, sesuatu yang
dapat mendekatkan kepada jannah, syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari, dan sesuatu yang dapat menjauhkan daripada api neraka, illa waqad bayantuhu, melainkan aku telah menerangkannya kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kemudian kepada orang-orang beriman raufur rahim, yaitu bersikap baik dan juga rahim. Rahim adalah penyayang. Kemudian fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan jika mereka berpaling, maka katakanlah hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah yang tiada ilah yang hak diibadahi kecuali Dia, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, kepadanya aku bertawakal dan dialah rabbul arsy al-azim, yaitu yang agung. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah tergolong hadis yang hasan. Jadi sanadnya mata rantainya itu jayyid, ya, tergolong jayyid. Yani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, la taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Wala taj'alu qabri aidan, ya, dan janganlah kalian jadikan kuburan aku itu sebagai aid, tempat hari raya, ya, atau dirayakan. Wasallu alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya, dan bersalawatlah kepadaku, sungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Riwayat Abu Daud, ya, dengan periwayatan yang thiqat, yang terpercaya. Nah, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau memberikan peringatan penuh, ya, kepada umatnya supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Contohnya adalah la taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian jadikan rumah kalian itu adalah sebagai kuburan. Itu sepi daripada ibadah, sepi dari salat, sepi daripada zikir, sepi daripada qiraatul Quran, sepi dari berthalabul ilmi dan lain sebagainya. Wala taj'alu qabri 'aidan, dan janganlah menjadikan kuburanku itu sebagai 'aid. Di sini menunjukkan bahwasanya kuburan itu adalah bukan tempat ibadah, bukan tempat berdoa, bukan tempat membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melarang kepada kita untuk berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, kepada para anbiya wa rasul, yakni sehingga menjadikan kuburan-kuburan mereka itu dikeramatkan, ya, dijadikan sebagai tempat keberkahan, dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Karena dengan alasan apa? Mereka beralasan kalau beribadah di dekat kuburannya orang saleh atau di dekat kuburannya para nabi, itu akan lebih diterima oleh Allah, mustajab, ya, dan lain sebagainya doanya. Nah, ini adalah dilarang. La taj'alu qabri 'idan, janganlah kalian sampai menjadikan kuburanku itu sebagai tempat id, ya. Karena orang-orang terdahulu mereka itu dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena menjadikan kuburan orang-orang saleh dan para nabi itu sebagai masjid. Itu dengan alasan tadi, ya, bahwasanya beribadah di kuburannya orang saleh itu lebih afdal, lebih utama, ya, lebih mustajab dan lain sebagainya. Kemudian wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersalawatlah kalian padaku. Nah, ini yang dianjurkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam untuk memperbanyak salawat dimanapun berada, enggak harus datang kepada kuburan Nabi.
Ya, tapi dari jauh pun bisa. Kenapa? Setiap salawat yang kita lantunkan tablughuni haitsu kuntum. Itu salawat kalian itu akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Ya, haitsu kuntum, dimanapun kalian itu berada. Ya, jadi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yashiru bidzalika ila annama yanaluni. Beliau menunjukkan, mengisyaratkan dengan hadisnya tersebut kepada annama yanaluni minkum, bahwasanya apa-apa saja yang sampai kepadaku dari kalian itu minas salati wassalam, yaitu dari salawat wassalam. Salawat kalian yasulu ma'a qurbikum itu akan tercapai, akan sampai baik disertai dengan dekatnya diri kalian min qabri dari kuburan Rasul alaihi salatu wasallam wa bu'dukum dan juga dari kejauhan kalian. Fala hajatalakum ila ittikhadhihi aidan, maka tidak dibutuhkan bagi kalian untuk menjadikan kuburan Nabi alaihi salatu wasallam itu sebagai aid, ya, sebagai ya untuk dijadikan tempat ibadah atau dijadikan sebagai tempat apa? Tempat berkumpul kemudian beribadah di dalamnya. Kemudian ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yakni Rasul di dalam riwayat yang lain dari Ali bin Al-Husain, dari Ali bin Husain mengatakan annahu ra'a yakni dari Ali bin Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjah kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Bahwasanya beliau pernah melihat ada seorang yaji'u ila furjah, ila furjatin kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni datang seseorang itu kepada celah, ya, satu celah yang ada pada sisi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Kemudian laki-laki itu masuk ke dalam kuburan Nabi dan dia berdoa. Dia berdoa di situ. Sehingga Ali bin Husain ini melarangnya. Wa qala, dan beliau menyatakan ala uhaditsukum haditsan sami'tuhu min abi. Maukah engkau aku ceritakan sebuah hadis yang pernah aku dengar dari bapakku, an jaddi, dari kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Ali Al-Hasan itu punya anak namanya Ali, ya kan? Sedangkan Al-Hasan itu anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau meriwayatkan dari bapaknya itu Ali, Ali ini meriwayatkan dari bapaknya itu Al-Hasan, kemudian Al-Hasan meriwayatkan dari kakeknya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan di dalam hadis ini, la tattakhidu qabri 'idan, janganlah kalian jadikan kuburan aku itu sebagai id, ya, sebagai tempat berkumpul, berkegiatan untuk melakukan suatu ibadah. Apalagi dijadikannya sebagai masjid. La tatakhidu qabri masjidan, janganlah kalian jadikan masjid aku itu sebagai masjid. Wala buyutakum kuburan, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Ya, jangan sampai jadikan rumah itu jadi kuburan. Cuman dipakai buat apa? Tidur, makan, tidur aja. Hah? Kayak kandang, ya. Tapi ramaikan rumah itu dengan zikrullah, dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Dan bersolawatlah kepadaku, sesungguhnya taslim kalian, salam kalian itu kepadaku itu akan sampai dimanapun kalian berada.
ya, akan sampai dimanapun kalian berada. Taib, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, jadi di dalam hadis-hadis Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan bahwasannya beliau alaihi salatu wasallam sangat menjaga, ya, menjaga aspek-aspek tauhid supaya tidak ada di dalamnya terkotori dengan kesyirikan. Ya. Dengan sekecil apapun perkaranya, apabila sesuatu itu menjurus kepada kesyirikan, maka itu dicegah dan dilarang oleh Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain sebagaimana tadi yang disebutkan, yakni qala Sa'id mengatakan hadatsana Hibban bin Ali, menceritakan pada kami Hibban bin Ali, menceritakan kepada kami Muhammad Ijlan an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Maula pembantunya Al-Mahri, qala, mengatakan qala Rasulullah sallam, la tatakhidu qabri aidan, janganlah kalian jadikan kuburan aku itu sebagai aid, wala buyutakum kuburan, wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni, dan bersalawatlah kepadaku, sungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku. Taib, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi tidak ada salah seorang sahabat pun yang mereka melakukan ataupun mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada sahabat yang datang kepada kuburan Nabi alaihi salatu wasallam secara sengaja hanya untuk apa? Untuk bersalawat. Tidak ada pernah para sahabat itu, ya, tidak pernah ada dari kalangan para sahabat yang datang kepada kuburan Nabi kemudian berdoa di dalamnya atau dijadikan sebagai tempat ibadah. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah itu adalah satu kebaikan, niscaya mereka para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah lebih dahulu, ya, mengerjakannya. Maka dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, li'anna dzalika lam yanqil an ahadi minas sahabah fa kana bid'atun mahdhatun. Ya, itu tidak ada pernah dinukilkan dari salah seorang sahabat pun, maka itu adalah suatu kebid'ahan, murni suatu kebid'ahan, ya. Datang kepada kuburan Nabi alaihi salatu wasalam, ya, kemudian untuk mengucapkan salam dan lain sebagainya, hanya untuk itu. Adapun yang dikerjakan oleh Ibnu Umar, qala Ubaidullah Ibnu Umar an Nafi'. Ubaidullah bin Umar an Nafi' mengatakan, kana Ibnu Umar idza qadama min safarin ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakrin, assalamu alayka ya Abatah, thumma yansarif. Yaitu Ibnu Umar, ya, kata Ubaidullah bin Umar bin an Nafi' dari Nafi', Ubaidullah bin Umar an Nafi' dari Nafi', kan Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar idza qaddama minas safar, apabila beliau datang dari safar, ata qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada kuburan Nabi alaihi salatu wasallam, faqala, dan beliau mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, ya, salam kepada Rasul, kemudian salam kepada Abu Bakar, wa assalamu alayka ya Abatah, kemudian salam kepada siapa? Yaitu Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar dan Umar itu dikuburkan di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, di samping.
Ya. Khusus Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelah itu beliau pulang. Qala Ubaidullah mengatakan, ya seorang periwayat, ma na'lam ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengetahui dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika, melakukan hal tersebut illa Ibnu Umar, kecuali hanya Ibnu Umar saja. Ya. Kecuali Ibnu Umar saja yang mengerjakannya. Wa hadza yadullu ala annahu la yaqif indal qabri lidua idza salama kama yaf'alu katsir. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu tidak berdiri lama-lama di kuburan Nabi alaihi salatu wasalam kemudian berdoa ataupun membaca apa? Zikir atau baca Quran atau sholat di dalamnya, tidak. Tapi hanya sekedar mengucapkan tadi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Abata. Ya, udah yansarif, summa yansarif. Kemudian ketika itu beliau udah langsung pergi lagi. Ya, enggak seperti orang-orang sekarang yang mereka mengaku muslim tapi apa? Suka meminta-minta kepada kuburan yang dikeramatkan. Ya. Sengaja dengan mengadakan perjalanan-perjalanan yang jauh, ya, untuk mendatangi kuburan-kuburan yang mereka anggap sebagai kuburan para wali ataupun orang-orang soleh. Datang kepada kuburan tersebut, kemudian mereka beriktikaf di dalamnya. Iktikaf itu apa? Berdiam diri untuk apa? Untuk yaitu tadi berdoa, ya, terus untuk meminta-minta dan sebagainya. Nah, ini adalah syirikan. Syirikan. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dikatakan Imam Malik juga, la ara ayaqifa inda qabrin Nabi. Yaitu bahwasanya beliau itu tidak berdiri, tidak berhenti di sisi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam, walakin yusallimu wa yamdi. Kan tetapi beliau ini salam kemudian apa? Sambil berlalu, ya, sambil lewat, sambil jalan. Ya. Sambil jalan. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan termasuk yang dicegah oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam agar tidak terjerumus kepada kesyirikan. Yaitu Nabi alaihi salatu wassalam itu mencegah ataupun melarang kepada kita untuk mengadakan suatu perjalanan dengan bersusah payah menuju apa? Tempat-tempat yang dikeramatkan. Tempat-tempat yang dianggap apa? Penuh berkah. Tempat-tempat yang dianggap dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Apalagi itu, ya, keyakinan tersebut. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam melarang kepada kita untuk mengadakan perjalanan yang jauh. Sebagaimana di dalam hadis ini menunjukkan, di dalam hadis, la tattakhidhu qabri, janganlah kalian jadikan kuburan aku itu sebagai id. Yaitu beliau melarang mengadakan perjalanan yang mengerahkan segala kemampuannya. Untuk apa? Untuk mendatangi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, apalagi kuburan selain Rasul, ya kan? Kenapa? Karena itu sama juga menjadikan kuburan tersebut sebagai id, ya, sebagai id. Apalagi sampai ada apa namanya? Ada ininya, EO-nya gitu kan. Untuk pengadaan touring apa? Ya. Ya kan?
tur kepada kuburan para wali dengan mengumpulkan ibu-ibu pengajian biasanya. Hah? Iya kan? Iya, ibu-ibu majelis taklim. Yunus, ada gelas nggak? Ibu-ibu majelis taklim gitu. Dan bahkan ada yang mereka menyesatkan umat. Yani terutama adalah ketika musim-musim haji. Ya. Jadi ada di antara mereka itu yang menyesatkan. Kalau pergi haji, ya kita pergi haji, itu tidak akan keterima haji. Kalau sebelum mendatangi kuburan-kuburan para wali. Ya, jadi sebelum berhaji itu mereka mengadakan rihlah itu tadi. Ya, ke kuburan-kuburan di para wali, ziarah, iya. Katanya ya minta izin dan lain sebagainya. Mana ada berhaji syaratnya mendatangi kuburan para wali? Nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah juga nggak ada, ya kan? Dan contohnya juga nggak ada dari para sahabat, apalagi masa harus mendatangi kuburannya Wali Songo dulu ya di Indonesia gitu kan? Duluan Wali Songo ya, daripada Rasul. Apa? Duluan Wali Songo daripada Rasul. Iya. Pergi haji itu ya jika kalian mastata'a ilaihi sabila ya. Yaitu yang mampu untuk mendatangi Mekah, bukan kuburan. Ya, kuburan-kuburan para wali tadi. Atau dengan haji plus, yaitu ziarah kuburan para nabi ya, yang maz'um, yang palsu. Itu rata-rata kuburan para nabi yang di Timur Tengah itu palsu semua itu ya, maz'um. Tidak ada kuburan seorang nabi pun yang diketahui selain daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada yang katanya kuburannya Nabi Adam dan Hawa, sampai panjang ada gitu. Kuburannya Nabi Nuh atau lain semuanya dan sebagainya gitu. Seperti goanya Ashabul Kahfi itu juga ada dua versi ya, ada masing-masing mengklaim dua daerah itu. Sama kayak adik kita itu Prabu Siliwangi itu, di sini tempatnya kuasa baru. Ada banyak, Sebenarnya banyak juga. Coba makannya sudah pindah. Baik, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyabdakan, la tashuddur rihal. Siapa itu? Bintang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tashuddur rihal, janganlah kalian itu berpayah-payah mengadakan perjalanan. Illa ila salasati masajid, kecuali ke 3 masjid. Sini Nabi alaihi salatu wasallam membatasi untuk berpayah-payah mengadakan perjalanan hanya kepada 3 masjid. Ya. Kalau untuk mencari keberkahan. Karena 3 ini adalah yang diberkahi dan mendapatkan keutamaan yang lebih kalau sholat di dalam 3 masjid itu. Yaitu Al-Masjidil Harami
Yang pertama adalah Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah, ya. Masjidil Haram itu di Mekah. Wa masjidi hada, dan masjidku ini di mana? Hah? Masjid Nabawi, ya, Madinah Munawwarah. Masjid Nabawi. Nabi SAW ketika datang ke Yathrib, ke Madinah, nah yang pertama kali dibangun itu adalah apa? Masjid. Bukan bangun rumah, bukan. Ya. Bangun masjid. Itu masjid Nabi. Dan yang ketiga apa? Wal Masjidil Aqsa. Wal Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang ada di mana? Di Palestina. Ya. Sudah pernah? Hah? Belum pernah. Yang Masjid Al-Aqsa ini apa namanya? Sangat diganggu oleh orang-orang Yahud sekarang, Yahudi Israel itu ya. Yang mereka mau mencaplok tanah Al-Quds, ya. Dengan mengklaim bahwasanya Al-Quds itu wilayah atau kediaman mereka, ya. Klaimnya. Sedangkan mereka itu kafirin. Taib ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka termasuk pula ke dalam larangan syadduha. Bahkan lebih ditekankan lagi, lebih apa? Larangan tersebut lebih keras lagi, ya kan? Li ziyaratil kubur wal masyahid, yaitu untuk menziarahi kuburan dan masyahid. Ya, masyahid itu ya apa namanya, tempat-tempat kayak ibaratnya itu tempat-tempat yang dijadikan apa namanya? Iya, tempat-tempat keramat kayak begitu. Contohnya apa tempat-tempat misalkan kayak bekas-bekas ya kayak begitu ya, kayak bekas-bekas orang soleh gitu kan, kemudian dibangun gitu, terus dibangun gitu kan, atau tempat-tempat ibadahnya atau kuburannya, ya kan, dibangun oleh mereka kemudian dikeramatkan. Nah ini lebih keras lagi, ya. Fa imma ayyakuna nahyan wa imma yakuna nafyan. Dan larangan dan apa namanya, kalimat yang dikatakan disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tashuddu rihal, itu adalah sebagai bentuk satu sebagai larangan, kedua sebagai penafian, peniadaan. Ya, tidak ada perjalanan. Ya, tidak ada perjalanan dengan bersusah payah untuk mendatangi satu tempat, kecuali hanya kepada 3 tempat tadi, ya. Jadi nggak berlaku tuh kuburan para wali, kuburan Syekh Kuro, ya kalau di Kerawang itu kan ada Syekh Kuro. Terus ada di Cianjur lagi tuh ada Syekh siapa lagi tuh. Nah ini kadang Cikunul ya. Yang di mana? Itu Cikunul itu pas pertigaan itu masuk ke kanan itu. Iya benar. Iya, Cikunul sama yang satu lagi daerah Cikurung. Iya. Cikurung. Hafal ya? Sering. Sampai hafal. Habib Bahar. Oh iya, Habib Bahar. Ya, itu banyak tempat-tempat yang dikeramatkan tuh. Petilasan itu, petilasan. Ya masyahid itu ya kayak petilasan itu. Nah, ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala.
Nah, kenapa hal tersebut dilarang? Li'anna dzalika min yakni karena itu adalah min a'dhami asbabil isyraq bi ashabiha. Karena itu adalah sebagai sebab yang terbesar. Sebab terbesar apa? Al-isyraq, asbabil isyraq. Sebab terbesar kesyirikan, ya. Jadi sebab terbesar kesyirikan itu terjadi. Ya, kenapa orang itu bisa menyembah kuburan, itu? Menyembah kuburan ataupun apa? Mengkeramatkannya, ya berdoa kepadanya dan sebagainya. Itu tadi awalnya. Nah, di sana masih ada. Hah? Di sana masih ada. Di sana di mana itu? Di daerah Sukabumi, Sukalarang, kayak misalkan Habib Ya. yang meninggal, lama dikuburnya dalam masjidnya sendiri. Nah itu nggak boleh, betul. Ya, nggak boleh. Jadi harus dikeluarkan itu kuburannya. Dan yang lebih nggak habis dipikir lagi, nggak masuk akal juga. Sampai ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu di puncak-puncak gunung, di atas-atas gunung. Ya. Mbah santri. Mbah santri. Itu gimana nguburnya, orang tanahnya aja batu gitu kan. Hah? Kuburannya juga berapa meter ya? Gede banget. Ampomas. Itu ya Sindoro. Ampomas ada, Sindoro itu banyak juga. Di gunung-gunung gitu loh. Banyak itu yang dijadikan. Udah capek lah itu bawa mayat ke atas. Mungkin jangan-jangan ini korban hipo. Tahu ya. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Baik. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukum mendatangi kuburan atau berziarah kuburan para nabi dan orang soleh, ya, itu dilarang oleh jumhur para ulama seperti Ibnu Battah, Ibnu Uqail, Abi Muhammad Al-Juwaini, Al-Qadhi Iyad. Walaupun di sana ada yang membolehkannya, memubahkannya kalau sekedar ziarah seperti Imam Al-Ghazali, kemudian Abi Muhammad Al-Maqdisi rahimahullah taala. Namun pendapat jumhur ini adalah berdasarkan kepada apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan inilah pendapat yang benar menurut jumhur. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan inilah yang difahami oleh para sahabat Nabi alaihissalam, yaitu dicegahnya atau dilarangnya untuk mendatangi ziarah kuburan, ya, berziarah kuburan. Sebagaimana di dalam Muwatta'nya Imam Malik dan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga di dalam kitab Sunan, ya. An Basra ibni Abi Basra Al-Ghifari. An Basra bin Abi Basra Al-Ghifari. Annahu qala li Abi Hurairah, bahwasanya beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, waqad aqbala minat Tur. Ketika itu Abu Hurairah itu baru balik dari Tur. Lau adraktuka qabla an takhruja ilaihi lamma kharaj
Ya. Lau adraktuka qabla an takhruja ilaihi lama kharajtu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ya. Basra bin Abi Basra ini mengatakan pada Abu Hurairah. Ya, waqad aqbala minatur, dan beliau itu bukan Abu Hurairah tapi beliau ini baru balik dari Tur. Lau adraktuka. Qabla an takhruja ilaihi lama kharajtu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul la tu'malu al-mutiyu illa ila thalathati masajid. Ya, kalaulah aku mendapati engkau sebelum kau keluar menuju kepadanya, niscaya aku tidak akan keluar. Aku pernah mendengar Nabi SAW menyabdakan, la tu'malul mutiyu, janganlah kalian melakukan itu tadi, ya, mengadakan perjalanan ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid, al-Masjidil Haram, Masjidil Adha, wal Masjidil Aqsa. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Kemudian Qaza'ah mengatakan, ataitu Ibnu Umar faqultu. Aku pernah mendatangi Ibnu Umar kemudian aku mengatakan, ini uridu Tur, sungguh aku ingin pergi ke Tur. Faqala inna tashuddu rihal ila salasati masajid. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya mengadakan perjalanan dengan payah-payah itu hanya kepada 3 masjid saja, Al-Masjidil Haram, Masjidil Madinah, wal Masjidil Aqsa. Fada'anka Tur wala ta'tihi. Maka tinggalkanlah oleh engkau bukit Tur dan janganlah kamu mendatanginya. Nah, kalau orang Indonesia ini, ya, kalau pergi haji ini mereka aneh-aneh. Ya. Satu tempat yang dianggap keramat oleh mereka, ya. Gampang mengkeramatkan satu tempat. Ya. Seperti misalkan mendatangi ke gua Hira, ya. Kemudian di sana dia menuliskan nama-nama supaya apa gitu kan. Ya, kadang dikasih foto gitu kan, misalnya foto antum di bawah itu, apa maksudnya? Gitu. Ya, ditaruh di situ. Ya. Itu adalah kesyirikan. Atau mendatangi, misalkan Gunung Uhud, ya, atau lain sebagainya. Dari bekas-bekas Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu melarang Al-Qaza'ah untuk mendatangi bukit Tur. Kenapa? Karena dikira bukit Tur itu mendatangkan apa? Satu keberkahan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla pernah berbicara dengan Nabi Musa di mana? Di bukit Tur tadi. Taib ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Larangan dari berziarah kepada selain 3 masjid, maka yang didapat itu hanya satu, la maslahata fi dzalika. Tidak ada maslahat.
Kalau mau mengingat kematian ya datengin aja kuburan yang terdekat. Ya. Jangan jauh-jauh ke Jawa Timur, ke Cirebon gitu kan. Mana lagi tuh? Demak. Apalagi nyampe Muncak ke Sindoro gitu. Nyampe jalannya mundur. Terus ikhwah sekalian, yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, jadi tidak ada maslahat. Tidak ada manfaat. Ya, cuman capeknya doang gitu kan. Tapi ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, jadi ziarah yang dibolehkan itu ziarah syar'iyah yang tidak ada di dalamnya unsur kesyirikan dan kebid'ahan. Tapi berikutnya yaitu bab maja'ana ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Bahwasanya ada sebagian umat ini mereka kembali kepada menyembah berhala-berhala. Ya, menyembah al-awthan. Taib. Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala menukilkan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ila ladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang mereka diberikan Alkitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka itu beriman kepada jibti dan taghut. Ya. Mereka beriman kepada al-jibti dan taghut. Nah, ini kita akan bahas definisi daripada al-jibti dan taghut yang terdapat di dalam firman Allah tabaraka wa taala ini. Akan tetapi yang pertama yang kita definisikan terlebih dahulu adalah al-awthan. Maja'ana ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Di dalam bab ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menuliskan ja'a, apa-apa yang datang anna ba'da hadhil ummah, bahwasanya sebagian umat ini mereka ya'budul awthan. Mereka itu menyembah kepada berhala-berhala. Nah, berkenaan ini la taqumu sa'ah. Nabi alaihi salatu wassalam menyabdakan, Nabi alaihi salatu wassalam menyabdakan di dalam hadisnya yang mulia, ya, hadis Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abu Daud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, wa innama akhafu ala ummati al-imatal mudhillina. Sungguhnya yang aku paling takuti pada umatku itu adalah para imam-imam kesesatan.
Wa idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yarfa' anha ila yaumil qiyam. Dan apabila pedang itu diletakkan pada umatku, niscaya tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'ah hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidaklah akan terjadi kiamat sampai qabail umatku itu, kabilah-kabilah umatku itu, mereka mengikuti jejaknya orang-orang musyrikin. Ya. Wa hatta ta'budu qabailu min ummatil authan, dan sampai sebagai kabilah umatku itu mereka menyembah kembali al-authan. Nah, ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, ini adalah hadis yang Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya ya ada satu masa-masa umatku itu mereka akan mengikuti jejaknya orang-orang musyrik. Dan wa hatta ya'budul authan, dan sampai apa? Sampai mereka itu kembali menyembah kepada al-authan. Yaitu berhala-berhala. Taib ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi al-authan al-wasnu yutlaq ala ma qusila bi naumin anwa'il ibadah min dunillahi minal qubur wal masyhad wa ghairiha. Jadi al-wasnu jamaknya dari apa? Al-authan itu adalah al-wasnu. Nah, itu adalah dimutlakkan, maknanya ma qusila bi naumin anwa'il ibadah. Apa-apa saja yang dimaksudkan di dalam macam-macam bentuk ibadah min dunillah, yaitu itu diperuntukkan untuk selain Allah tabaraka wa taala, minal qubur wal masyahid, dari kuburan ya, dan masyahid tadi dan sebagainya. Taib, di dalam firman Allah tabaraka wa taala disebutkan yu'minuna bil jibti wat taghuti. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka orang-orang yang diberikan pada mereka kitab, mereka itu tidak Kita akan definisikan makna yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka malah beriman kepada jibti dan taghut. Yu'minuna bil jibti wa taghut diartikan di dalam tafsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim an Ikrimah. Dari Ikrimah mengatakan ja'a Huyai ibnu Akhtab wa Ka'ab ibnu al-Ashraf ila ahli Makkah faqalu lahum. Bahwasanya telah datang Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf ke penduduk Mekah, kemudian mereka mengatakan, antum ahlul kitabi wa ahlul ilmi fa akhbiruna anna wa an Muhammad. Yani yu'minuna bil jibti wa taghut.
Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-jibtu as-sihr wa taghutu asy-syaitanu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yani al-jibtu as-sihru, kata Umar bin Khattab, jibtu itu adalah sihir. Wa taghutu asy-syaitanu, dan taghut itu adalah syaitan. Ya. Al-jibtu as-sihru wa taghut asy-syaitan. Wa kadzalika qaul Ibnu Abbas, demikian juga dikatakan Ibnu Abbas wa Abu Aliyah wa Mujahid al-Hasan wa ghairihim dan lain sebagainya. Wa ani bin Ummas wa ani bin Abbas wa Ikrimah wa Abi Malik, ya, mengatakan al-jibtu itu adalah asyaitan. Zada Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas menambahkan bil habasyiyah. Ya. Wa ani bin Abbas ayatan, dan kemudian dari Ibnu Abbas lagi al-jibtu asyirku. Jibt itu adalah kesyirikan. Al-jibtul asnamu anhu. Al-jibtu, kemudian dikatakan lagi yang mengatakan al-jibtu itu adalah Huyai bin Akhtab. Al-jibtu, kemudian di riwayat Ibnu Abbas, ya, jibtu kesyirikan, kemudian di riwayat lain-lain al-jibtu al-asnam, jibtu itu adalah berhala. Wa anhu al-jibtu, dan darinya al-jibtu itu adalah Huyai bin Akhtab. Kemudian Asy-Sya'bi al-jibtu itu adalah al-kahin. Asy-Sya'bi mengatakan jibtu itu adalah al-kahin, yaitu seorang dukun. Asy-Sya'bi mengatakan al-jibtu adalah al-kahin, dukun, ya, seorang dukun. Wa an Mujahid al-jibtu itu adalah Ka'ab bin Ashraf. Dan Al-Jahri mengatakan al-jibtu kalimatun taqa' 'alal sanam wal kahin wa sahir. Itu sebuah nama kemudian dikatakan Al-Jauhari mengatakan al-jibtu kalimatun taqal sanam, sebuah kalimat yang digunakan untuk sonam, berhala, dukun, dan juga tukang sihir dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah nanti depan kita akan perjelas lagi mengenai al-jibti dan taghut serta landasan-landasan yang lainnya yang terdapat di dalam kitab tauhid ini. Barangkali ada yang ditanyakan, tafadhalu. Ya, silakan yang mau bertanya. Yang tanya, silakan yang bertanya barangkali. Ya. Sebenarnya ada berapa sholawat yang Rasulullah anjurkan?
Ya salawat itu dia salatu wassalam itu Allahumma sholli ala Muhammad yang paling pendek ya. Memang ada banyak riwayat-riwayatnya sehingga Ibnu Qayyim menuliskan sendiri Jala'ul Afham ya. Yaitu untuk membahas satu salawat itu satu kitab yang ditulis Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi banyak redaksinya ya, ibaratnya intinya salawat itu ya salat kepada Nabi sallallahu ala sayyidina Muhammad itu juga seperti itu. Enggak ada itu mah bid'ah dan mengandung unsur kesyirikan itu. Itu bukan salah. Oh yang kayak narinya kayak gitu enggak? Iya, bukan lah itu mah. Dari siapa yang ngajarin begitu? Enggak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan salawat nari ya. Salawat badar. Yang baru mulai belajar ngaji udah diajarin yang gitu kan. Iya, pasti. Salawat narinya salat apa? Apalagi ada unsur-unsur kesyirikannya gitu kan. Salat-salat yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan. Siapa namanya? Boleh kenal Wahyudi? Hah? Muslimi. Masya Allah, bagus. Kalau sama Nata apa? Ponakan ya? Oh, ponakan. Ya dulu di sini dia. Masih jomblo dulu. jomblo. Ente yang sebelum baru dibalas udah lama. Orang juga. Enggak maksudnya. Oh. Akhirnya balas. Jangan dimakan. Enggak apa-apa gimana. Jangan. Tapi enggak minum lagi. Aku tidak. Ini satu bahan ini segala macam. Dul, ente mau Dul. Mana sorot ta. Nah, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana? Ini futsal dulu. Ayo. Futsal. Bandar kamu ke mana ya bandar lo kayak ini. Nanti. Usaha. Futsal di mana?